Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas materi di pertemuan ketiga. Tapi nanti ada beberapa materi yang di sini saya gabung gitu ya. Karena di pertemuan satu itu saya tidak ada materi, jadi ini mungkin agak panjang nanti ya materinya. Namun sebelumnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang minggu kemarin yang belum sempat saya jawab, tapi mungkin tidak semuanya. Ya, di sini ada pertanyaan. Ketika pertanian masuk ke Cina dan Asia Tenggara, apakah ada perbedaan waktu atau secara bersamaan maksudnya? Nah, tentunya ini sejarah pertahanan itu kalau berdasarkan tempat itu bergiliran ya. Kalau dirangkum atau secara umum itu pertahanan itu berasal dari Timur Tengah, yaitu di daerah Sumeria itu, kemudian menyebar ke Romawi dan juga ke Afrika. Kalau Romawi dan Afrika ini hampir bersamaan waktunya ya. Jadi dari Sumeria itu ke Romawi, kemudian ke Afrika. Lalu setelah itu ke Cina dan ke beberapa daerah di beberapa daerah yang ada di Asia seperti itu, dan juga ke Amerika gitu ya. Kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lain. Kemudian apakah dari 3 tahapan perkembangan pertanian tersebut juga ada jual beli hewan ternak, Bu? Karena di sini jelaskan jual beli antar pertanian menurun karena kebanyakan teknologi masih rendah. Jadi produktivitasnya juga masih rendah. Ya tentunya ada gitu ya. Jual beli hewan tentunya sudah ada di sana. Kemudian ada lagi pertanyaannya, apakah teknik dari grafting dan budding itu sama kayak pencampukan? Iya, sama. Jadi mereka itu menyatukan dua tanaman gitu ya, yang sama-sama satu jenis gitu kan. Nah itu di disambung gitu ya, untuk mendapatkan kualitas tanaman yang lebih baik. Misalnya dari si buahnya yang tadinya mangga tidak terlalu manis, kemudian digabungkan dengan mangga jenisnya harum manis misalnya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas buahnya. Kemudian ada juga pertanyaan, grafting dan budding itu yaitu seperti apa ya tadi. Grafting dan budding itu penyambungan seperti itu secara vegetatif ya. Kemudian kenapa pada masa penjajahan Jepang penurunan produksi kedelai sangat tinggi? Nah ini kemarin sudah dibahas kayaknya ya, karena produksi kedelai itu tidak menjadi bahan makanan utama gitu ya. Yang menurun itu kan tidak hanya kedelai, tapi ada beras juga seperti itu. Di masa penjajahan Jepang ini di sana gencar dengan peperangan gitu ya. Kemudian ada lagi perkembangan pertanian awalnya di daerah Timur Tengah saja, dan untuk daerah lain seperti Babilonia, Afrika itu apakah ada metode penyebaran melalui manusianya atau kesadaran masyarakat sendiri, Bu? Kalau yang di sini nih saya rasa dari sisi di masing-masing tempat itu sepertinya sama aja. Nah, yang menyebar itu kan manusianya, sehingga di sana manusia awalnya kan hidupnya berburu ya, kemudian
ketika berburu itu sudah tidak ini lagi, sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah habis gitu ya, makanan dari alam, otomatis kan dia nyebar ke daerah-daerah yang lain. Nah, selain kita tahu apa namanya, manusia pertama yang ada di bumi itu kan adanya di Timur Tengah gitu ya, di Timur Tengah. Kemudian lalu di situ menyebar gitu ya, menyebar, manusianya yang menyebar seperti itu karena tadi kekurangan makanan di tempat tertentu. Lalu setelah beberapa lama pastinya kan mereka punya kesadaran untuk budidaya tanaman itu sendiri. Langsung aja ke pertemuan ketiga ya. Jadi tidak semua pertanyaan tadi dijawab. Mungkin seiring berjalannya ini materi-materi yang akan saya sampaikan mungkin ada ini bisa sedikit menjawab nantinya ya. Ini terkait dengan peran pertanian ya. Peran pertanian itu di negara berkembang itu termasuk di Indonesia itu sangat besar ya, karena menjadi mata pencaharian utama bagi warga negaranya. Kemudian bisa jadi menjadi prosentase produk domestik regional bruto yang berasal dari sektor pertanian juga. Kemudian kontribusi sektor pertanian di tahun 70-an itu setelahnya itu mulai menurun gitu ya. Kemudian sektor pertanian itu menampung penyerapan tenaga kerja yang cukup besar ya. Namun di sisi lain dengan penurunan kontribusi atau PDRB sektor pertanian itu tidak diimbangi dengan penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Dan yang terakhir, menurunnya nilai tukar petani. Nah, ini ada beberapa peran sektor pertanian, nantinya bisa dibaca sendiri ya. Peran sektor pertanian bagi masyarakat pedesaan seperti apa, kemudian bagi masyarakat perkotaan seperti apa, kemudian bagi negara seperti apa. Yang jelas kalau bagi masyarakat pedesaan itu sektor pertanian itu menjadi mata pencaharian utama gitu ya. Sedangkan kalau di perkotaan sektor pertanian itu sangat dibutuhkan untuk untuk menjadi bahan makanan utama. Sedangkan bagi negara itu salah satunya sebagai menghasilkan devisa negara seperti itu ya. Coba nanti dibaca sendiri. Kemudian kondisi pertanian saat ini kita lihat banyak sekali penurunan dari kesuburan lahan ya, karena banyaknya polusi, kemudian iklim yang semakin buruk gitu ya, sehingga mengakibatkan kondisi lahan semakin rusak, dan juga kita lihat banyak penyakit ya yang menimpa sektor pertanian. Kemudian sehingga kita lihat contohnya di sini banyak terong yang berjatuhan karena penyakit. Ini juga tomat gitu ya, tomat. Jadi kalau petani-petani yang menggunakan teknologi sederhana ya, ketika terkena penyakit itu tidak bisa mengatasi, sehingga bisa jadi hasil tanennya itu rusak kan gitu ya, karena tidak bisa teratasi tadi. Kemudian di sisi lain ya banyak sekali kita lihat, ini bukan cuma tomat saja ya, bisa jadi beberapa komoditas yang lain. Pernah juga saya dengar juga di mana di Jember, entah di Banyuwangi itu dulu pernah tanaman
apa ya, buah naga itu pernah juga dibuang. Apa coba alasannya? Karena di situ harganya terlalu murah sekali gitu ya, terlalu murah sehingga petani memilih untuk membuang, entah itu karena marah dengan kondisi pertaniannya seperti itu, karena pun kalau dijual petaninya itu rugi gitu ya, sehingga mereka membuang seperti ini. Nah juga kita lihat dari survei Departemen Pertanian 2010 sampai 2014 ya, ini saya tidak update datanya, itu produksi beras itu semakin menurun gitu ya, sehingga banyak dicukupi dari impor seperti itu. Nah ini juga menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pertanian. Kemudian di sisi lain ini ya, impor beras semakin naik. Ini di tahun 2016 impor pertanian itu naik 5 kali lipat seperti itu, naik 5 kali lipat. Makanya banyak sekali demo-demo gitu ya, demo untuk menolak beras impor itu tadi, karena kalau pemerintah itu memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri itu dan impor, otomatis petani kita rugi karena hasil taninya itu tidak ada yang membelinya kan gitu. Nah dari situ petani tidak punya insentif gitu ya untuk menanam lebih banyak. Biasanya petani itu ketika harga dari komoditas itu turun gitu ya, untuk menanam komoditas itu kan sudah mulai malas-malasan ya, sehingga semakin menurun produksi dalam negeri dan terus dipenuhi dari impor terus seperti itu. Jadi persoalan kekurangan atau defisit ya, dari bahan makanan gitu ya, kemudian dipenuhi dengan impor, itu tidak menjawab persoalan gitu ya, justru akan menjadi masalah baru seperti itu. Kemudian ini ya, kita lihat garam ya, kita punya laut lebih besar dibandingkan daratannya. Nah kalau kita optimal dalam pembuatan garam, otomatis harusnya kan tidak perlu impor kan gitu ya, jadi tidak kekurangan dengan air laut kan begitu ya. Namun di sini pemerintah tetap melakukan impor garam, padahal ya kita itu terkenal dengan negara agraris atau negara maritim kan gitu ya. Kemudian di sisi lain banyaknya polusi dari pabrik yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan di sektor pertanian seperti itu ya. Jadi terdapat banyak pabrik gitu ya yang tidak melakukan proses pengolahan limbah dengan baik, sehingga mencemari ya sektor pertanian itu sendiri. Selain di sini polusi asap gitu ya, yang mengudara, juga biasanya juga polusi ke air, pencemaran air, misalnya membuang limbah pabrik itu ke sungai misalnya, kemudian di sana merusak ekosistem yang ada di sungai itu tadi, kemudian ke laut dan seterusnya, sehingga lama-lama akan menjadi punah gitu ya, menjadi rusak dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain ya, dengan terjadinya kondisi seperti tadi yang saya sebutkan di awal, juga banyak alih fungsi lahan ya, atau konversi lahan, di mana lahan pertanian itu dijadikan pemukiman misalnya ya, dijadikan perhotelan, dijadikan bandara, dijadikan pabrik ya, dijadikan swalayan dan lain sebagainya, karena mereka
khususnya pemerintah merasa sektor pertanian itu lebih menguntungkan gitu ya, lebih menguntungkan daripada sektor pertanian, sehingga sawah-sawah dialihfungsikan ke sektor pertanian ya. Jadi akhirnya apa ya, banyak nanti kekurangan sawah itu tadi gitu ya, karena adanya konversi lahan seperti itu. Kemudian di sisi lain juga ikan laut ya, ikan yang ada di laut itu habis ditangkap oleh nelayan asing ya. Luar biasa, sampai sekarang aja nelayan dari Cina itu atau negara yang lain juga sering kali ya menangkap ikan di laut Indonesia seperti itu. Nah ini sehingga apa, terjadilah kemiskinan di sektor pertanian itu secara struktural, bukan karena petani-petani itu tidak mau bekerja keras, namun karena kemiskinan yang diderita oleh para petani itu karena bentukan tadi gitu ya, karena adanya ini disebut dengan kemiskinan struktural. Jadi bukan karena dia itu tidak mau bekerja keras, tapi karena kebijakan yang salah dari pemerintah, seperti tadi misalnya impor gitu ya, impor, kemudian akhirnya petani itu merugi, akhirnya petani itu tidak punya pendapatan, kemudian kesejahteraannya semakin berkurang, akhirnya menjadi miskin gitu ya. Kemudian juga di sisi lain misalnya pertaniannya rusak ya, karena kondisi iklim yang semakin tidak menentu, sehingga pendapatannya menurun dan juga menjadi miskin gitu ya. Dan ada lagi misalnya ya terkait dengan konversi lahan itu bisa jadi mereka para petani itu dipaksa untuk melepaskan lahannya. Biasanya ketika mau membuat jalan tol misalnya ya kan, pastinya di sana melewati atau menggunakan lahan pertanian ya, milik petani itu kadang para petani itu dipaksa untuk melepaskan gitu ya lahan pertaniannya itu banyak sekali, dan bahkan kadang mereka itu hanya dijanjikan untuk diberikan ganti rugi seperti itu, tetapi nyatanya tidak seperti itu kan zalim ya kepada para petani. Nah sehingga ini kan terjadi adanya kemiskinan gitu ya, seperti itu. Nah di sisi lain juga karena negara kita ini adalah saat ini sistem kapitalis, yaitu sistem kapitalis itu orang yang punya modal itu yang berkuasa gitu ya, atau bahkan pemerintah sendiri sebagai penguasa itu dikendalikan oleh para pengusaha gitu ya, seperti misalnya ini Omnibus Law yang baru-baru ini sedang viral, sedang in gitu ya, itu penguasa itu kan mengikuti kemauan atau mengikuti keinginan dari para pengusaha, sehingga penguasa ini melancarkan aksi dari pengusaha itu untuk semakin memeras tenaga kerja seperti itu ya. Kayak gitu contohnya. Atau kalau di sini petani gitu ya. Sama ketika tadi itu untuk pembebasan lahan itu kan keinginan dari para investor gitu ya, para pemilik modal, ketika mereka ingin membangun pabrik, ketika mereka ingin membangun jalan tol itu sebenarnya dimiliki swasta gitu ya, karena nanti pemasukan dari pemasukan dari tol itu sendiri nanti masuk ke kantong para pemilik modal seperti itu, sehingga mengorbankan para petani kecil itu dikorbankan seperti itu, digusur lahannya ya, digulung gitu ya, kayak gitu.
pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa misalnya gitu ya. Karena pemilik modal itu kan menggunakan tangan-tangan penguasa gitu ya, untuk melancarkan aksinya seperti itu. Kemudian dari berbagai persoalan yang muncul tadi harus ada kebijakan pertahanan oleh pemerintah. Kebijakan yang dimaksud itu yaitu kebijakan yang meningkatkan produksi pertanian dan juga selain meningkatkan produksi pertaniannya juga menjamin kelangsungannya seperti itu ya. Jadi bagaimana produksi pertanian itu meningkat gitu ya, petaninya senang gitu ya. Kemudian tetap tidak ada konversi lahan gitu ya. Kemudian ketika ada pabrik atau industri yang mencemar lingkungan itu harus ditindak oleh pemerintah, sehingga itu menjamin kelangsungan dari pertanian itu sendiri. Melalui apa? Yaitu melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti itu. Dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan dan perkembangan, juga dukungan dari pemerintah serta mengembalikan sumber daya alam yang saat ini dikuasai asing menjadi milik masyarakat secara umum, gitu ya. Jadi pemerintah harus bertindak seperti itu melalui kebijakan pertanian. Nah, apa itu intensifikasi? Intensifikasi ini upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada, misalnya sumber daya lahan gitu ya. Jadi bagaimana supaya lahan itu dioptimalkan, ya dioptimalkan supaya menghasilkan produksi yang meningkat seperti itu. Atau dari sisi sumber daya manusianya gitu ya, sumber daya manusianya itu bagaimana supaya mereka lebih produktif lagi seperti itu, atau dari sumber daya yang lainnya seperti itu ya. Kemudian di sini untuk kegiatan panca usaha tani misalnya ada pemilihan tanah yang baik ya, pengairan irigasi yang teratur, itu bagian dari intensifikasi ya. Atau pemilihan bibit benih unggul, pemupukan yang baik dan seterusnya. Jadi ini upaya-upaya untuk meningkatkan produksi pertanian ya, dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada seperti itu. Nah, sedangkan ekstensifikasi adalah perluasan area pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan oleh manusia, seperti misalnya pembukaan lahan baru ya, pembukaan lahan baru, misalnya lahan yang potensial ya, di hutan rawa atau di lahan padang surut, atau kemudian membuka lahan yang mati yang punya tidak dipakai gitu ya, tidak dipakai hanya dibiarkan begitu saja. Harusnya pemerintah memprioritaskan itu, membuka lahan itu gitu ya, sesuai pengaturan negara. Jadi kan kita masih banyak kita lihat juga lahan-lahan yang nganggur gitu ya, lahan-lahan yang nganggur. Kenapa tadi ya timbul pertanyaan juga, kenapa tidak lahan yang tidak produktif ini yang dipakai untuk pembangunan? Kenapa konversi lahan itu terjadi di sektor pertanian ya? Karena mungkin lingkungannya tidak strategis gitu ya. Itu jadi pastinya pembukaan lahan atau konversi lahan yang tadinya saya jelaskan sebelumnya itu kan untuk tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya kan gitu ya, namanya juga para kapitalis gitu ya, para pengusaha ya pastinya yang dicari adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, seperti itu. Oke, itu mungkin sekilas tentang persoalan pertanian yang ada saat ini. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya ini jelaskan di sini gitu ya, masih banyak lagi. Jadi di situ salah satu cara menyelesaikannya dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi itu. Oke, saya lanjutkan ke bagaimana proses produksi yang ada di pertanian itu sendiri. Ya, proses produksi itu terjadi apabila berubahnya input, kemudian
sarana produksi pertanian itu. Kemudian setelah sarana produksi pertaniannya itu sudah ada, lalu diproses gitu ya, diproses yang disebut dengan proses produksi pertanian, lalu menghasilkan output atau hasil pertanian gitu ya. Kalau inputnya padi, ketika ditanam melalui tahapan proses produksi yang benar, otomatis outputnya adalah ini ya, beras gitu ya, atau misalnya gabah gitu ya, itu masuk ke output seperti itu. Nah, ini proses produksi pertanian secara rinci berdasarkan dijelaskan juga dengan beberapa input atau sarana produksi pertanian. Yang pertama itu ada lahan atau tanah gitu ya. Tapi lahan ini tidak mesti tanah. Pertaniannya misalnya menggunakan hidroponik atau bahkan banyak ya sekarang teknologi yang bisa digunakan untuk mengubah tanah ya, tanah ini atau lahan ini tidak menggunakan tanah lagi gitu ya untuk lahannya, supaya begitu. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja ya, tenaga kerja, kemudian ada modal atau kapital. Nah, modal ini terbagi menjadi dua, ada modal lancar, ada modal tetap atau modal tidak lancar. Dan yang maksud modal lancar itu adalah modal itu kan kalau bisa diartikan juga berupa uang ya, uang yang bisa dibeli untuk bibit, pupuk, kemudian pestisida dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud modal lancar itu ketika barang yang dibeli tadi atau faktor produksi yang dibeli itu habis sekali pakai gitu ya, ketika mau tanam beli lagi, ketika mau tanam beli lagi. Tapi kalau modal tetap itu tidak, jadi bisa jadi beberapa kali tanam hanya pakai alat produksi yang satu, misalnya traktor gitu ya. Traktor itu kan mau menanam sampai 10 kali misalnya, kalau traktornya masih bagus kan bisa dipakai. Berbeda kalau bibit kalau mau menanam beli pupuk, kalau punya pupuk beli lagi, jadi cepat habis gitu ya kalau modal lancar itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan ya. Lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Ada teknologi, manajemen ya, manajemen yang dibutuhkan di sini itu skill dari para petani gitu ya, atau orang-orang yang bergelut di bidang pertanian untuk meningkatkan pertanian itu sendiri. Kemudian karakteristik sosial petani, di sana ada pendidikan dan pengalaman seperti itu. Ini semua adalah input ya, input yang tadinya di sini, kemudian melalui proses produksi lalu menjadi output seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini penjelasan dari yang sebelumnya itu, lahan atau tanah merupakan salah satu faktor produksi utama dalam proses produksi pertanian. Nah, ternyata tadi ya, penawaran tanah itu jumlahnya tetap ya, tanah itu kan tidak mengembang ya, bumi itu ya sebagaimana yang ada, tidak mengembang terusnya gitu. Dan sedangkan permintaannya selalu meningkat gitu ya, permintaan selalu meningkat, misalnya digunakan untuk bangun rumah, untuk bangun gedung-gedung gitu ya, pabrik, kemudian bandara dan lain sebagainya. Otomatis kan semakin lama ketersediaan dari tanah itu sendiri kan akan semakin berkurang kan gitu ya, sehingga harga tanah itu selalu meningkat gitu. Karena permintaannya meningkat, maka harga itu akan selalu meningkat seperti itu ya. Mungkin tanah di 10 tahun yang lalu tidak semahal tanah sekarang gitu ya. Kemudian tenaga kerja
Nah, untuk tenaga kerja itu ada tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga, yaitu kalau menggunakan tenaga manusia. Jadi di sini tenaga kerja itu tidak hanya tenaga kerja manusia ya, ada tenaga kerja ternak. Ini bisa dicatat mungkin karena tidak ada di sini, silahkan dicatat ya. Jadi tenaga kerja itu dibagi tiga, ada tenaga kerja manusia ya, tenaga kerja manusia, kemudian tenaga tenaga ternak dan juga tenaga mesin. Jadi yang di apa namanya yang dibutuhkan di sini ternak itu adalah tenaganya, manusia juga yang dibutuhkan adalah tenaganya dan juga mesin gitu ya. Kemudian ada tenaga kerja kalau menggunakan tenaga manusia, ada tenaga kerja dalam keluarga, juga ada tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga itu misalnya petani menggunakan istrinya atau keluarga inti yang ada di rumah itu. Kalau tenaga kerja luar keluarga berarti dia membayar uang dari luar keluarganya untuk dipekerjakan gitu ya. Kalau tenaga ternak dia kan ada tenaga ternak ya. Jika pekerjaan dalam usaha peternakan tersebut terlalu berat ya, atau terlalu lama apabila menggunakan tenaga manusia, maka biasanya menggunakan tenaga ternak seperti itu. Nah, ternak yang bisa dipakai apa? Yaitu sapi dan kerbau, ada juga kuda yang bisa dipakai untuk membajak gitu ya, kalau sapi dan kerbau, atau juga bisa dipakai untuk transportasi ya, alat transportasi yang daerah, misalnya seperti kuda atau gajah itu dipakai untuk alat transportasi. Kalau tenaga mesin juga sama ya, pemakaiannya juga terbatas. Tenaga mesin ini digunakan juga sebagai penggerak atau mesin mengangkat tanah gitu ya, atau mengangkut hasil yang jauh, atau misalnya untuk kalau panen itu kan juga menggunakan mesin gitu ya, mesin untuk membantu ini lebih cepat gitu ya. Hanya saja kalau menggunakan mesin itu perlu diperhatikan ya, kalau sama menggunakan traktor otomatis dia tidak efisien apabila lahan itu sangat sempit ya, sangat sempit, apalagi pengiriman lahannya juga terlalu besar dan bebatuan misalnya, itu tidak akan efektif kalau menggunakan tenaga mesin. Itu perlu diperhatikan juga.